Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harini Pratiwi dari kelompok 6 bersama dengan teman-teman saya akan mempresentasikan materi mengenai Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS dan Baitul Mal wa Tamwil atau BMT dalam mata kuliah Fikih Muamalah 2 yang diampu oleh Ibu Putri Nuraini SESYME. Sebelum kita memulai, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk mendengarkan presentasi kami. Saya berharap materi ini akan memberikan wawasan baru dan informasi yang berguna untuk kita semua. Dalam presentasi ini, kami akan membahas beberapa poin penting terkait materi yang telah kami siapkan. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Saya, Dwi Ananda Asaharani, akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS. Pengertian dan landasan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS. KJKS pada dasarnya pengembangan dari konsep ekonomi Islam yang disebut syariah, terutama pada lembaga keuangan dan merupakan lembaga berbadan hukum yang menjalankan operasionalnya mengacu pada prinsip syariah tersebut. Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep atau MKUKM Nomor 9/2004, KJKS adalah sebuah badan usaha yang anggotanya perorangan ataupun badan hukum dengan kegiatan berlandaskan prinsip koperasi dan pergerakan ekonomi dengan prinsip kekeluargaan. Yang kedua, sejarah Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Koperasi syariah atau berbasis Islam di Indonesia telah ada sejak awal didirikan Serikat Dagang Islam atau SDI di Solo, Jawa Tengah pada 1906. Saat itu koperasi dengan memegang prinsip-prinsip Islam sudah mulai diperkenalkan, namun karena sumber daya insani atau SDI yang cenderung bernuansa politik, prinsip koperasi syariah itu mulai redup dan kembali ada sekitar tahun 1990. Prinsip-prinsip Koperasi Jasa Keuangan Syariah. KJKS pada umumnya memegang teguh prinsip dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu jelas karena KJKS merupakan koperasi berlandaskan ajaran Islam. Selain itu, KJKS memiliki prinsip keanggotaan yang sukarela. Hal ini artinya setiap orang menjadi anggota tidak mengharapkan imbalan dari koperasi tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Dwi Ananda Asaharani. Landasan kerja atau arah kerja Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, anggota koperasi berada dalam satu kesatuan sistem kerja koperasi diatur menurut norma-norma yang terdapat di dalam AD dan ART KJKS. Koperasi wajib dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya. Koperasi berfungsi sebagai lembaga intermediasi. Dalam hal ini, KJKS bertugas untuk melaksanakan penghimpunan dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggota serta pembiayaan kepada pihak tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Yang pertama yaitu tidak berorientasi bisnis. Yang kedua yaitu mencari laba bersama. Yang ketiga, meningkatkan pemanfaatan ekonomi terutama untuk anggota dan lingkungannya. Selanjutnya, fungsi dan tujuan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Pada umumnya, KJKS memiliki fungsi ekonomi dan sosial. Dari segi ekonomi, KJKS berfungsi dalam bentuk kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan koperasi guna meringankan beban hidup sehari-hari para anggotanya. Sedangkan secara sosial berfungsi dalam bentuk kegiatan sosial yang dilakukan secara gotong royong atau dalam bentuk sumbangan berupa uang yang berasal dari laba koperasi yang disisihkan untuk tujuan sosial, misalnya mendirikan sekolah, tempat ibadah, dan sebagainya. Tujuan KJKS yang pertama yaitu membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan. Yang kedua, menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah. Yang ketiga, mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung, meningkatkan wawasan dan kesadaran umat tentang sistem dan pola perekonomian Islam. Yang keempat, membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kelima, meningkatkan program pemberdayaan ekonomi khususnya di kalangan usaha mikro, kecil menengah, dan koperasi yang tentunya dengan sistem syariah.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal wa Tamwil atau BMT diambil dari dua kata yang berbeda, yaitu Bait al-Mal yang berarti rumah uang dan Bait at-Tamwil yang berarti rumah pembiayaan. Baitul Mal wa Tamwil adalah lembaga pendukung peningkatan kualitas ekonomi mikro dan pengusaha kecil berbasis sistem ekonomi syariah. Dilihat dari makna Bait at-Mal, BMT dapat diartikan sebagai lembaga penerimaan titipan zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan pendistribusian sesuai dengan ketentuan dan amanat. Sejarah Baitul Mal wa Tamwil. Perkembangan BMT di Indonesia berawal dari berdirinya Bank Muamalah Indonesia atau BMI pada tahun 1992, yang mana pada prakteknya BMI dalam kegiatan operasionalnya berlandaskan nilai-nilai syariah. Lalu muncullah BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan BMT karena operasional BMI kurang menjangkau masyarakat kecil dan menengah untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah. Prinsip utama BMT melibatkan yang pertama ada mudharabah, yaitu prinsip bagi hasil antara pemilik dana dan pengelola dana, di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya. Yang kedua yaitu ada musyarakah, yaitu prinsip kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha bersama dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga yaitu murabahah, yaitu adalah prinsip jual beli dengan markup harga, di mana BMT membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dan menjualnya dengan harga lebih tinggi dengan pembayaran secara cicilan. Yang keempat yaitu ada ijaroh, prinsip sewa atau leasing, di mana nasabah dapat menggunakan barang atau jasa dengan membayar sejumlah uang sewa. Yang kelima yaitu adalah qardul hasan, yaitu adalah prinsip peminjaman tanpa bunga atau dengan bunga yang sangat rendah, di mana tujuan utama adalah membantu sesama tanpa mencari keuntungan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Yang pertama yaitu bukan lembaga sosial tetapi dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak. BMT lebih banyak memprioritaskan kepada aspek ekonomi dan manajemen keuangan dan ditumbuhkan dari bawah berlandasan peran serta masyarakat di sekitarnya. Lalu milik bersama masyarakat kecil bawah dan dari kecil dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik seseorang atau luar dari masyarakat itu. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Harini Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan peranan BMT. Nah, BMT itu terdiri dari dua kata, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Nah, Baitul Mal itu rumah harta yang menerima titipan dana zis atau zakat, infak, sedekah dengan mendistribusikannya, memberikannya atau menyalurkannya kepada yang berhak atau para asnaf sesuai dengan peraturan dan amanah yang diterima. Nah, sedangkan Baitul Tamwil yaitu rumah pengembangan harta dengan melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan makro, terutama untuk mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Nah, selanjutnya tujuan Baitul Mal wa Tamwil yaitu BMT. Tujuannya didirikan BMT itu untuk menciptakan sistem, lembaga, dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat yang didasarkan atau dilandasi nilai-nilai salam, keselamatan, berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dengan hal tersebut dapat menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah, melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, dan melepaskan ketergantungan pada rentenir, serta menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Nah, selanjutnya permasalahan yang dihadapi Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Nah, permasalahan yang pertama itu kurangnya dalam permodalan. Permasalahan yang kedua yaitu sistem pengawasan dilakukan oleh otoritas pengawas koperasi yang masih sangat lemah. Masalah yang ketiga yaitu terbatasnya jumlah ketenaga kerjaan yang memiliki kompetensi di bidang perkoperasian yang baik. Nah, yang masalah keempat yaitu peran sebagai Baitul Mal atau peran penitipan dana zakat, infak, dan sedekah yang masih sangat rendah jika dibandingkan dengan Baitul Tamwil atau kegiatan usaha komersilnya. Sekian, terima kasih.
Baiklah, demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai KJKS dan BMT. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas atensi yang diberikan selama kami presentasi. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.